Shalom Bapak Ibu, satu puji-pujian yang luar biasa. Kita baru saja mendengar satu pujian, penyembahan yang tulus dari hati pelayan-pelayan kita di tempat ini. Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan kebenaran di pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jadikan pagi ini pagi yang penuh dengan kebenaran firman-Mu. Agar setiap kami, semua kami yang hadir, maupun semua kami yang ada di tempat kami masing-masing, sampai ke ujung bumi pun, Tuhan berkati. Agar setiap kami benar-benar mengalami pencerahan dalam hidup kami. Semuanya hanya untuk kemuliaan Bapa di surga, kemuliaan Tuhan Yesus. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal kemerdekaan, merdeka. Arti kata merdeka kalau kita periksa dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya ada 3 poin yang penting. Merdeka artinya yang pertama adalah bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, dan sebagainya. Atau berdiri sendiri. Itu arti daripada merdeka. Yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Itu merdeka. Jadi ada seseorang yang dituntut sesuatu, hukuman, tapi bebas. Itu merdeka. Yang ketiga artinya adalah tidak terikat. Tidak bergantung pada orang atau pihak tertentu. Tidak terikat. Jadi ia bebas. Itu merdeka. Pengertian ini berdasarkan KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau kita bicara manusia merdeka, yang dimaksud oleh Alkitab, tentu saja kita harus menggalinya dari Alkitab. Ada banyak orang, meskipun sudah mengaku percaya, tetapi sebenarnya mereka belum merdeka. Ya, banyak orang membayangkan kalau Tuhan Yesus datang ke bumi ini, memerdekakan manusia itu dari apa coba? Dari apa? Sehingga yang maha tinggi perlu mengosongkan diri menjadi manusia. Coba. Tujuannya, visi misinya adalah memerdekakan manusia dari apa? Memangnya manusia tidak merdeka? Kalau kita baca Alkitab dari historis yang terjadi. Dahulu Tuhan memerdekakan atau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tapi ingat, bukan cuma dibebaskan fisiknya saja. Kalau Bapak Ibu baca kisahnya, Musa diutus Tuhan untuk membebaskan umatnya dari Mesir. Supaya apa? Supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, itu adalah kisah ketika perjanjian lama. Bangsa Israel di Mesir, setelah Yusuf mati, mereka dijadikan budak. Pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak percaya ketika itu merasa tidak pernah menjadi hamba. Coba kita baca kisahnya. Yohanes 8 ayat 33. Yohanes 8 ayat 33. Jawab mereka, orang-orang yang tidak percaya ini. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?
Tuhan tuh berkata begini loh, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kalau kamu adalah murid-Ku, tetap di dalam firman-Ku, maka kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free. Lalu orang-orang ini bicara begini, kami keturunan Abraham gak pernah jadi hamba siapapun. Kenapa kamu berkata begitu? Rupanya banyak orang berpikir secara harafiah. Mereka tidak mengerti kebenaran. Mereka tidak mengerti konteks yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Di ayat 34 dijelaskan lagi sama Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tuhan mau kasih tahu kamu itu hambanya dosa. Secara manusia kamu bukan hamba. Anak Abraham tidak pernah menjadi hamba siapapun. Tapi kamu berbuat dosa, itu namanya hamba dosa. Artinya kamu belum merdeka, masih terikat oleh dosa. Gitu loh maksudnya. Bahasa-bahasa ini harus dimengerti. Ya, jadi yang dimaksud Tuhan Yesus hamba dosa. Manusia itu hamba dosa. Budaknya dosa. Kecenderungannya berbuat jahat. Nah, jadi bagaimana solusinya? Solusinya sudah ada, yaitu yang pertama tadi. Harus benar-benar menjadi murid Kristus. Sebab orang yang tidak menjadi murid Kristus pasti berbuat dosa. Harus menjadi murid Kristus. Itu sebabnya orang yang Kristen belum tentu selamat. Kalau tidak mau menjadi murid Kristus, bagaimana mau selamat? Hidupnya masih seperti yang dulu, manusia lamanya masih hidup, tidak akan selamat. Salah yang mengatakan kalau Kristen pasti selamat atau sudah dibaptis pasti selamat. Emangnya bisa otomatis berubah? Banyak orang sebenarnya belum merdeka. Karena masih menjadi hamba dosa. Hidupnya masih di dalam dosa. Jadi harus benar-benar menjadi murid Kristus. Yaitu tetap di dalam firman. Murid Kristus itu cirinya tetap di dalam firman. Tetap itu konsisten terus-menerus di dalam firman. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya hari Senin, bukan hanya di gereja, bukan hanya di rumah. Dimanapun kita ada, kita tetap murid Tuhan, tetap di dalam firman. Banyak orang kalau di gereja seperti malaikat. Keluar dari gereja, waduh kelakuannya memalukan. Tidak sopan sama orang lain. Sombong, bohong lagi apa yang dikatakan. Waduh, kita tidak mengerti juga kenapa begitu ya. Lain di gereja, lain di luar gereja. Lain apa yang dikatakan, lain di hati, lain juga yang dilakukan. Waduh. Kalau manusia benar-benar murid Tuhan, ia harus tetap di dalam firman Tuhan. Itu cirinya. Nanti akibatnya orang itu akan mengerti kebenaran utuh, bukan cuma potongan. Barulah akibat berikutnya, maka orang itu akan merdeka. Bebas. Seseorang yang mengerti kebenaran secara utuh, ia akan bebas dari dosa. Bebas dari perhambaan dosa, itu konteksnya. Jadi merdeka itu merdeka dari ikatan dosa. Percuma orang merdeka tidak jadi hamba siapapun, tapi menjadi hamba dosa. Terikat oleh dirinya sendiri yang banyak keinginan. Terikat oleh banyak hal di dunia ini. Dahulu Taurat mengikat banyak orang. Peraturannya banyak sekali. Menyulitkan. Dan yang mengerikan adalah
mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau setiap orang salah ada hukumannya. Tidak ada pengampunan. Waduh, ini mengerikan, ya. Nah, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan kalimatnya, akan memerdekakan. Tidak langsung memerdekakan, akan. Artinya butuh proses. Seseorang menjadi murid Kristus itu butuh proses. Seseorang mau mengerti kebenaran butuh proses. Ya, jadi harus mengerti. Perlu proses, perlu waktu. Ya. Nah, merdeka dari apa? Tentu bukan merdeka dari sakit fisik. Tentu bukan merdeka dari masalah ekonomi. Tentu bukan merdeka dari tidak punya jodoh, tidak punya rumah. Setelah kita teliti teksnya, itu merdeka dari perhambaan dosa. Ya, merdeka dari perhambaan dosa. Nah, jadi kita harus ingat, merdeka di sini adalah merdeka terhadap perhambaan dosa. Jadi kalau ada orang yang masih berbuat dosa, artinya dia belum merdeka. Artinya ia bukan murid Kristus. Artinya ia tidak mengerti kebenaran. Sudah pasti ia tidak tetap di dalam firman. Buktinya ia berbuat dosa. Begitu. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu diberkati loh. Berbahagia kalau mengerti firman ini. Setiap orang yang mengerti firman itu berbahagia dan diberkati. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita baca terus. Ternyata ada banyak orang yang tidak melihat. Selama ini memang banyak yang tidak melihat konteks memang. Ini loh ya, akibat dari tidak teliti. Ini akibat dari tidak teliti. Oke. Nah, coba kita baca Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Coba ada orang yang mencomot hanya ayat ini, yang lain nggak mau baca. Ini adalah kesimpulan dari tadi sebenarnya. Demikian bunyinya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ada orang yang mencomot ayat ini, lalu mengatakan begini, tuh Pak, kita benar-benar merdeka sudah. Tuhan yang ngomong, nggak mungkin Tuhan bohong. Jadi kita sudah merdeka, sudah selamat. Ini konyol. Tidak melihat kalimat sebelumnya. Padahal kalimat sebelumnya di situ jelas. Apabila. Ada apabilanya. Jika. Ya. Tadi di ayat berapa? Jika. Ada jikanya. Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Jika. Jangan ngambil ayat sembarangan. Kalau sudah benar-benar murid, tetap di dalam firman, mengerti kebenaran, lalu merdeka, maka ayat ini baru dibaca. Kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka loh, udah jangan ragu lagi. Sudah mengerti, tinggal dilakukan, tinggal dihidupi. Ya, amin ya. Oke. Nah, kalau kita baca terus ayat 43-nya, ini yang membuat kita semua sedih sebenarnya, termasuk Tuhan. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Banyak orang baca ayat yang sama tapi tidak mengerti. Sebab tidak mau baca utuh, tidak mencari konteksnya. Ya. Nah, susah. Orang tidak mau belajar. Jadi kita itu khotbah berkali-kali mengingatkan agar orang-orang itu eh, belajar, ya. Jadi apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Padahal Tuhan pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh
murid-muridnya loh. Padahal Tuhan pakai bahasa sehari-hari terhadap muridnya, terhadap orang-orang di sekitarnya. Tapi orang-orang tidak mengerti. Ini sama seperti zaman sekarang. Khotbah ini dalam bahasa Indonesia. Alkitab kita juga dalam bahasa Indonesia. Tapi banyak orang tidak mengerti. Mengapa? Bukan bahasanya yang tidak mengerti. Konteksnya, intinya, esensinya. Dan itu parah. Itu sebabnya orang yang ahli bahasa Ibrani, bahasa Yunani, percuma kalau tidak menangkap konteksnya. Percuma sebenarnya. Ya, oke. Nah, kita harus baca kitab ini. Roma 6 ayat 16 sampai 18. Roma 6 ayat 16 sampai 18. Kita baca perlahan ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagaimana hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Iya dong, kalau kita menyerahkan diri ke seseorang, kita budak orang itu. Yang harus kamu taati. Seorang hamba harus taat kepada tuannya. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Artinya seorang hamba itu nggak punya hak apa-apa. Harus taat mati, taat mutlak kepada tuannya. Itu artinya ayat ini. Coba kita baca ayat berikutnya. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Nah, ini dia kalimatnya. Dahulu kamu memang hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jelas ya? Jadi seluruh Alkitab itu bicara merdeka itu merdeka dari dosa. Dan menjadi hamba kebenaran. Kita semua menjadi hamba kebenaran. Supaya kita melakukan kebenaran. Sebab Allah kita adalah Allah kebenaran. Tuhan kita Tuhan kebenaran. Firman-Nya adalah firman kebenaran. Dan rohnya adalah roh kebenaran. Dan kita pun akan disebut anak-anak kebenaran. Ada amin ya? Nah, jadi cirinya itu hidup dalam kebenaran. Coba kita baca ayat berikutnya. Ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hai kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, perhatikan nih baik-baik. Kalau kita hamba kebenaran, maka kita akan dibawa kepada proses pengudusan. Proses hidup suci. Ya. Ayat 20-nya, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Sebab ketika kamu dulu jadi hamba dosa, kamu berusaha terus yang kamu lakukan, kamu terlepas dari kebenaran. Kamu nggak terikat kebenaran hari itu. Kamu hamba dosa sih. Nah, ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Sekarang malu kalau ingat dahulu. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Malu. Dulu aku hidup dalam dosa, hamba dosa. Malu. Nah, barulah
Ayat 22-nya. Dicatat baik-baik ini. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Kamu dibawa ke proses hidup suci. Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Jadi kita mau dibawa hidup ke yang suci, supaya kita hidup kekal. Ingat, keselamatan butuh proses. Inilah prosesnya. Banyak orang kalau tidak mau diproses Tuhan, ya percuma ya. Nah, coba kita baca lagi. Galatia 5 ayat 1. Ini akan menjadi pedoman bagi kita semua dalam menjalani hidup ini. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, ada karena itu loh, jangan dipotong. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena itu jangan mau lagi diperhamba lagi oleh dosa itu. Kalau kamu benar-benar merdeka, jangan mau diikat lagi. Kalau kamu sudah merdeka, jangan buat dosa lagi. Jangan mengulang kesalahan yang sama lagi, begitu loh maksudnya. Amin ya Bapak Ibu ya. Jangan buat dosa lagi. Percuma nanti hidup kita menjadi sia-sia. Pengorbanan Tuhan di kayu salib menjadi tidak efektif untuk orang yang tidak mau bertobat. Jangan salah mengerti ya, ada orang yang mengerti begini, kalau Tuhan mati di kayu salib pasti bisa menyelamatkan orang. Orang itu tidak bisa menolak anugerah Tuhan. Salah, faktanya ada orang yang menolak, tidak percaya. Kalau kita tetap bandel, tetap hidup dalam dosa, meskipun mengaku percaya dengan mulutnya, tapi hidupnya tetap dalam dosa, maka sebenarnya orang itu tidak percaya. Tentunya tidak selamat karena tidak percaya. Meskipun sudah Kristen. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jangan hidup ini suka-suka sendiri. Hidup ikut Tuhan seolah-olah gampang. Itu tidak sesuai Alkitab itu. Tuhan berkata berusahalah masuk pintu yang sempit itu. Itu suatu ungkapan. Gak ada pintunya harafiahnya. Tapi itu figuratif. Bahwa masuk surga itu seperti masuk pintu sempit. Sulit. Di mana sulitnya? Harus hidup kudus. Bukannya Tuhan mati di kayu salib lalu kita otomatis selamat. Bukan. Justru karena Tuhan mati di kayu salib kita harus hidup kudus. Tidak bercacat, tidak bercela dalam segala hal. Kan begitu harusnya. Nanti dibaca di rumah tuh Galatia 5 mulai ayat 1. Saya mau lompat saja. Langsung ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kamu memang sudah dipanggil. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan lalu, wah merdeka nih, boleh buat dosa. Nah, salah lagi. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Supaya apa? Supaya banyak orang juga dimerdekakan. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap merdeka, tetap lepas dari segala ikatan, dari perhambaan dosa. Itulah hidup kudus. Sebenarnya sebelum kita mati, itulah prioritas utama kita. Kita mau hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Dalam segala hal. Untuk itu kita perlu belajar mengalahkan kodrat dosa kita. Kita perlu belajar mematikan keinginan kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Untuk itu kita perlu belajar mengenakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu kita perlu
belajar mendidik, mau dididik Tuhan, mau menderita untuk Tuhan. Ya, jangan tegar tengkuk. Kalau mau menjadi murid Tuhan, jangan tegar tengkuk. Jangan keraskan hati kita. Sebab waktu yang kita punya, kita tidak tahu sampai kapan. Jadi perhambaan atau ikatan atau perbudakan yang dimaksud oleh Alkitab, itu bukan hanya perbudakan secara fisik seperti bangsa Israel diperbudak di Mesir. Justru kalau kita perhatikan hari ini sudah tidak ada, hampir tidak ada perbudakan mungkin seluruh dunia. Hampir tidak ada sudah. Jadi perbudakan fisik sudah hampir tidak menjadi masalah. Hanya beberapa kasus saja mungkin. Tapi yang menjadi masalah adalah seperti kata Tuhan di zaman itu. Kamu memang anak Abraham secara gen. Tapi kamu hamba dosa karena kamu melakukan dosa. Hari ini banyak manusia sebenarnya sedang diperhamba oleh dosa. Terikat oleh dosa. Terikat oleh segala keinginannya yang tidak menyenangkan Tuhan. Itulah hidup yang terikat, bukan hidup yang merdeka. Melalui program ini, pagi ini saya ingatkan semua, kita semua disetting Tuhan supaya merdeka. Tuhan mati di kayu salib supaya kita benar-benar merdeka. Mengapa kita perlu dimerdekakan? Supaya kita bisa hidup dibawa kepada hidup yang suci, kesucian. Supaya nanti hidup kekal sebagai anak-anak Allah. Supaya mulai hari ini, mulai sekarang juga, kita sudah bisa dirasakan bahwa kita memang benar-benar anak Allah. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mengerti firman ini dan mengaminkannya, bukan hanya dengan mulutnya, terutama dalam perbuatan dan seluruh hidupnya. Amin ya Bapak Ibu ya. Semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap jadi berkat. Mari kita angkat tangan kita, mari kita sudahi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau sambut berkat yang turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus. Serta penyertaan Roh Kudus yang memimpin kita kepada hidup kudus sampai selama-lamanya. Haleluya, mari semua yang percaya katakan, amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.